lagi? Ayah. 3 orang mana lagi? Kenapa kok tidak baik saja kalau boleh tahu? Kok capek? Ada lagi ya ayah? Sakit? Sekarang sudah sakit? Sakit apa? Sakit kali. Oh gitu. Tapi sekarang sudah ringan? Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Agar yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga maksimal gitu ya. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Boleh doa kelas? Silakan. Doa benar. Doa selesai. Terima kasih sudah dibantu untuk ini Mas ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Riki dispensasi. Riki sama Riki sakit. Oh sakit. Oh sakit jangan sakit ya. Oke selain Riki sakit. Riki sakit juga. Oke. Terus selain itu kayaknya membutuhkan banyak. Oke. Kita akan sama-sama semoga yang sedang sakit segera dengan itu ya. Oke. Anak-anak kalian masih ingat kesepakatan kelas kita sebelum kita melakukan pembelajaran tentunya kita harus tahu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati kemarin-kemarin gitu ya. Di awal tahun kemarin kan awal masuk nanti kan ada kesepakatan kelas yang kita gunakan untuk proses pembelajaran di sekolah kita, khususnya di kelas itu ya. Dalam proses pembelajaran sendiri masih ingat nggak apa sih kesepakatan kelas kita? Iya, di antaranya. Betul, saling menghormati dan menghargai. Dalam proses pembelajaran kita harus saling menghormati dan menghargai. Nanti kita bisa menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Oke, baik. Menjaga suasana kelas agar tetap tenang saat pembelajaran dan juga belajar dengan penuh tanggung. Mungkin ada yang mau tambahi lagi selain ini, silakan. Atau cukup seperti kesepakatan kita sebelumnya. Oke, nanti kita terapkan selama proses pembelajaran ya. Oke. Untuk selanjutnya, saya di sini nanti akan membahas. Kita akan membahas tentang prokrastinasi. Pernah dengar? Pernah dengar? Oke, sebagai gambaran. Kalian sekolah, kalian menempuh pendidikan mulai dari SD sampai dengan tingkat SMP terakhir kemarin ya, itu kalian pasti akan memperoleh suatu dalam proses pembelajaran pasti ada tugas-tugas. Bapak Ibu guru pasti memberikan tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi yang disampaikan oleh guru kan gitu ya. Nah, dalam pengerjaan tugasmu, bagaimana pengalaman yang pernah kamu lakukan? Kamu langsung mengerjakan atau nanti atau mana? Si tak HP-an, bentar tak nge-game, bentar ada setting. Seperti itu, ada yang punya pengalaman kayak gitu? Itu istilahnya adalah prokrastinasi. Suka tidak bekerja, gitu ya. Nah itu yang perlu kita pahami dulu terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau share pengalaman terkait dengan pengalaman itu, coba. Ada yang suka mudah-mudah sampai sekarang belum sebut mudah-mudahnya. Ada saya, boleh cerita kalau gimana? Enggak apa-apa sama dulu, gimana? Kalau misalnya PN juga, ya. Misalnya kayaknya kalau masih di sini, kalau dari kampung dulu, nanti gambarnya itu mepet. Ya. Aku kemudian terus hasilnya gimana? Jelek. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan ternyata hasilnya ada yang punya pengalaman yang lainnya yang sampai sekarang ini masih mengalami prokrastinasi. Ada? Ada? Oh tidak. Jadi di sini ini termasuk. Oke, gimana? Yang kemarin. Kemarin gimana? Oke, kemarin ya. Cuma kamu ceritakan. Ya, teman-teman juga bisa belajar. Karena ada lomba. Lebih prioritas ke lomba daripada lomba semuanya. Masuk DK terus apa lagi? Ambil. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk buat saya. Oke, setelah gambaran kasarnya sudah tahu ya apa itu prokrastinasi ya. Oke, baiklah. Berikutnya di sini nanti punya akan menyampaikan terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti mampu memahami diri kalian. Kalian mau identifikasi diri kalian saya ini mengalami prokrastinasi atau enggak ya? Prokrastinasi yang seperti apa yang sudah saya alami ini dalam level berat, sedang atau enggak, gitu ya. Kita mampu memahami dengan cara mengidentifikasi dan menyusun rencana yang tepat untuk melakukan pencegahan bagi yang belum mengalami prokrastinasi. Kayak Zahra tadi, saya enggak prokrastinasi, gitu ya, belum. Atau juga kalau sudah mengalami prokrastinasi kita harus menanggulangi atau mengatasi prokrastinasi kita. Karena ternyata berdampak ya desa, ya nggak berdampak juga ya, nilainya jelek, akhirnya masuk BK, akhirnya nggak bilang orang. Menyenangkan atau menyenangkan? Tidak menyenangkan. Baik lagi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kemarin saya sudah memberikan tes gaya belajar. Nah, semuanya sudah terisi kan ya? Kalau sudah, berarti kita nanti silakan berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang kemarin sudah kalian isi dan sudah saya rekap di grup kemarin ya. Oke,
Oke, silakan sekarang bergerak untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Di sini dikosongkan saja. Oh, nanti masuk. Oke, masuk di kelompok ya. Oke, silakan bergerak. Nanti mejanya digabungkan aja. Nanti kursinya dikeluarkan untuk duduk di sebelah lingkarannya. Yuk. Ini saya ada video, kita nonton dulu ya. Sambil refleksi biar nggak terlalu sekarang, nggak terlalu mudah. Kita nonton video dulu. Kayaknya sudah siap ke pembelajaran kita ya. Saya ada video, kita nonton bersama. Oke, ada yang mau berpendapat terkait dengan video tadi? Ada yang mau berpendapat? Itu tadi termasuk contoh prokrastinasi bukan? Iya. Itu menceritakan bahwasanya duduk bagaimana? Silakan. Oke, ayo silakan katakan siapa yang mau berpendapat? Tidak bertanggung jawab. Lagi. Ngalem. Istilah Jawanya sama lagi. Apa? Manja lagi. Tidak. Tidak patuh lagi. Kurang disiplin sehingga tidak bisa membagi waktu. Ternyata apa ya, karena prokrastinasi itu ternyata menimbulkan dia bisa menyebabkan saya ternyata bisa berdampak pada kondisi fisik juga ya. Itu karena apa? Pikiran ya. Nah, pikiran. Karena terlalu pusing memikirkan tugas yang awalnya santai, dia bisa mengalihkan dulu, nanti dulu tugasnya kita kerjakan nanti aja. Terus akhirnya keesokan harinya masih HP aktif, sebenarnya di dalam kepalanya itu sudah ada beban dah. Kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri, ada ya. Dan akhirnya bertumpuk hari demi hari. Pas waktu deadline-nya akhirnya belum selesai, akhirnya kondisi fisiknya belum. Akhirnya punya pengalaman kayak gitu. Pikirnya bulan, terus akhirnya mengaruh ke kondisi fisiknya. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Ada. Oke, seperti ya. Baik, ini selanjutnya kita ada materi, kita bahas nanti bersama-sama. Ini kita akan bahas prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi?
sahabat sekalian berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo berdiri. Mantap. Masih ngantuk nggak? Masih. Enak ya. Oke, kalau ngantuk coba ini saya ada kita renungan sebentar ya. Renungan. Kita di sini akan berlatih untuk kayak lulus ya. Biar kita fokus lagi. Kalian diam tapi pikirannya malah mikir apa? Mikir lomba ya. Kalau di saya hari itu lomba lapar. Oke, kita fokuskan lagi ya. Oke. Silakan nanti kalian ikuti instruksi saya ya. Biar fokus lagi, biar kita bisa konsentrasi gitu ya. Oke. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung masuk. Bisa kita langsung masuk pada pelajaran kelompok ya? Ya. Oke, baik lagi kelompok 1 sebenarnya. Nah, intinya kelompok 2. Dan ini kelompok. Oke, di situ ada kegiatan yang akan kita lakukan. Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, untuk kelompok 1 ini berdasarkan dari hasil tes gaya belajar yang kita lakukan kemarin. Ini termasuk kelompok anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, suka lihat gambar-gambar, gitu ya, video-video dan lain sebagainya. Untuk kelompok 2 ini masuk pada kelompok auditorial yang suka praktek, suka ngomong gitu ya. Oke, dan yang ketiga kelompok kinestetik yang suka mempraktikkan, lebih suka praktek daripada hanya mendengarkan dan juga apa? Praktek, suka praktek gitu ya. Oke, baiklah, silakan ini dibaca. Tugasnya seperti apa? Silakan dibaca. Dan silakan ditindaklanjuti, silakan mulai dikerjakan.
tadi proses dari pembelajaran kita gitu ya. Banyak hal, banyak pengalaman yang sudah kita lampaui gitu ya. Sebelumnya gini, kita perlu refleksi, kita perlu merangkum juga ya kan dari kegiatan yang telah kita lakukan selama ini tadi. Mungkin di sini ada yang mau bantu untuk menyimpulkan kira-kira kegiatan kita hari ini kok seperti apa. Atau sebelumnya gini, kita refleksikan terlebih dahulu ya. Proses belajar yang kita hari ini lakukan ini ada kendalanya ada. Tadi kelompok 3 ada kendala nggak untuk proses pembelajaran, kelompoknya juga gimana? Sudah sih gimana? Oh nggak bisa juga. Kendala apa? Oh bujon aja. Oke, untuk kelompok 3 ada kendala nggak tadi? Kelompok 2 ada kendala, bujon masih belum bisa saja. Kelompok 1 ada kendala nggak? Ada? Bisa diikuti? Oke, kira-kira masih ada yang merasa kesulitan nggak? Ya, oke, Pak. Apakah semua materi yang kita bahas hari ini, praktek-praktek atau punya kalian presentasikan itu sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, kalau demikian, selanjutnya dia. Oke, ini saya minta tolong dari kalian, salah satu boleh dong bantu untuk menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Siapa yang mau? Oke, boleh silakan. Sebelum begini boleh. Simpulkan kegiatan proses belajar kita. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, baik, terima kasih sekali. Intinya proses pembelajaran kita ini memberikan dampak positif bagi diri kita ya. Dan karena saya pribadi sebagai guru kalian, saya berharap